Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua ya? Apa kabar anak-anak Ibu? Baik. Berhubung kalian sudah kelas 9, sebentar lagi kan mau melanjutkan. Sudah punya bayangan belum? Eva, mau kemana nantinya? Sebelum ya kita memulai, ada yang tahu nggak kira-kira? Ada katanya mau SMA, ada yang belum tahu, ada juga yang mau ke SMK. Kira-kira nak ya, sudah tahu belum potensi apa tuh yang saya punya? Itulah modalmu nak ya, fondasi awal untuk sekolah lanjutan, yaitu potensi dulu. Kenapa? Setiap anak ya nak ya mempunyai kemampuan. Kemampuan itu berbeda-beda. Ya, istilah kerennya yang sering kita dengar ya, inteligensi, IQ. Nah, harus tahu dulu nak ya, saya kemampuannya di mana tuh. Baiklah ya, untuk mengetahui gaya belajar kalian ya, kita akan adakan tes terlebih dahulu. Nanti Bu kirim, silakan dikerjakan. Bisa mulai dikerjakan sekarang. Silakan dibaca dengan seksama dan teliti, ya, sesuai dengan keadaan masing-masing. Diterangkan biar kamu nggak susah, ya. Share-nya di grup kelas kita. Iya. Sudah selesai semua? Adakah yang belum selesai? Dilanjutkan dulu. Yang sudah selesai ya, tunggu temannya yang lainnya. Selesai Melani? Belum dilanjutkan?
Lanjutkan, Nova. Yang kurang paham ya bisa ditanyakan dengan Ibu. Sudah Eva? Oke. Kamu pilih iya. Ini yang sesuai, cocok dengan diri kamu ya. Nah, iya ini yang tidak cocok, ini yang cocoknya. Kamu lihat pernyataannya. Kalau sesuai kamu pilih sebelah sini. Kalau tidak sesuai sebelah sini. Oke. Kenapa? Melanie, iya. Iya. Ini yang sangat sesuai. Ini yang kalau tidak cocok kamu pilih sebelah sini. Oke. Ya, mulai dikerjakan. Ya. Rapa, sudah paham, Pak? Oke. Nggak ada masalah ya, Rapa? Neo, ada masalah kan, Neo? Enggak? Oke, alhamdulillah. Coba ya. Ingat, dibaca dengan teliti ya. Sesuai tidaknya dengan kondisi masing-masing. Tidak usah ditanyakan dengan temanmu. Karena setiap siswa itu pasti berbeda. Sudah dicatat tadi hasilnya, biar nanti nggak bolak-balik ngambil handphone. Untuk tes gaya belajar, tipenya apa udah dicatat kah? Apakah ingat? Tulis di sebuah kertas. Sediakan kertas 1 lembarnya. Yang sudah selesai ya, silakan bisa di handphonenya dikumpulkan di depan di atas meja Ibu. Udah selesai semua? Handphone udah di depan semua? Oke ya, selesai semua. Kita udah dari mengerjakan tes 2 tadi. Pertama tes gaya belajar dan kedua tes kemampuan atau majemuk. Oke, sekarang tahap selanjutnya adalah refleksi. Ya. Nah, Ibu minta ya perwakilan. Coba, siapa yang mau menjelaskan di depan ya? Bagaimana menceritakan ya setelah pelaksanaan tes tersebut. Oke. Apa yang dirasakan dan setelah tahu hasilnya seperti apa. Oke. Bu minta 1-2 orang lah, nggak usah banyak-banyak. Suci, gimana Suci? Tanggapannya Suci setelah diadakan tes? Terus agak sedikit kaget dengan hasilnya. Terus apa lagi? Udah. Oke. Nih, yang lainnya di depan. Abizar, bagaimana Bizar setelah diadakan tes tadi? Bizar? Baik. Terus, selain itu apa lagi Bizar? Hasilnya memuaskan. Hasilnya memuaskan. Terus apa lagi Abizar? Udah tuh. Pertanyaan Ibu selanjutnya. Setelah kita diadakan tes tadi ya, sudah tahu belum kemampuan saya di mana? Hah? Sudah tahu Olivia? Kok pada diam ini? Kan tadi kita baru dari melaksanakan tes tuh. Ada 2, 1 tes gaya belajar, 1 tes kemampuan majemuk. Nah, setelah diadakan tes tadi ya, ada nggak kira-kira manfaatnya tuh? Ada. Apa Anggun? Yang pertama dulu ya Pak yang jawab. Apa manfaatnya Anggun? Dapat mengetahui karakteristik. Eva tadi kan ya. Apa manfaatnya Eva? Dapat mengetahui karakteristik kita. Nah, sebelum diadakan tes ya, apakah sudah tahu tuh tipe belajarnya seperti apa? Belum. Nah, setelah diadakan tes ya, kalian semua sudah mengetahui gaya belajar masing-masing. Begitu juga sudah mengetahui ya kemampuan masing-masing. Oke. Baiklah ya. Kita sekarang sudah dari melaksanakan tes, sudah tahu hasilnya dan sudah dari proses pelaksananya. Selanjutnya kita ke materi ya atau
konseptual. Oke, ya. Anak Ibu ya, pada dasarnya gaya belajar itu ya tadi ada 3 macam ya, ada 3 tipe ya. Yang pertama dia secara gaya belajar visual. Ada yang tahu nggak tuh Eva, visual itu seperti apa? Gaya belajar visual Eva? Hmm? Belum tahu. Ada yang tahu gaya belajar visual itu seperti apa? Tapi sudah pernah dengarkah kata-kata visual? Apa Redika visual? Oke, kalau belum paham ya, visual itu nak ya berdasarkan penglihatan ya. Jadi gaya belajar kita itu berbeda-beda kata Bu. Yang gaya belajar visual dia cepat belajarnya, cepat menangkap materinya dengan dia melihat atau indera penglihatan. Biasanya dalam bentuk gambar. Nah, itu ya, visual itu dengan cara penglihatan. Nah, yang kedua, nak ya, dengan cara apa? Auditory ya. Apa audio? Pernah dengar nggak kata-kata audio, Abizar? Pernah. Apa audio? Nah, betul. Dengan suara, ada gaya belajar, ada anak yang cepat belajarnya dengan pendengaran atau melalui suara. Nah, jadi tidak sama ya. Kalian mampu menyerap materi itu dan beda tekniknya melalui pendengaran. Makanya sering biasanya ya digunakan dengan metode ceramah. Apa yang kalian dengar biasanya cepat ya dipahami, cepat dimengerti. Itu tipe ya atau gaya belajar auditory. Nah, yang ketiga tipenya itu atau gaya belajarnya kinestetik anak Ibu. Kinestetik itu dengan gerak. Dia atau berhubungan langsung. Dia lebih senang kalau dia berhubungan bukan dengan mendengar atau dengan melihat. Tetapi dia lebih senang ke praktek langsung. Jadi dia benar-benar gaya belajarnya kinestetik. Nah, kita sekarang ya nak ya belajar menggunakan kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka? Itu saja ya bahwa ya setiap anak ya tidak sama cara dia menerima pelajaran tergantung dari tipe belajar atau gaya belajar dari siswa masing-masing. Ada yang cepat nangkap pelajaran dengan visual ya, ada juga dengan pendengaran atau audionya, ada juga dengan praktek langsung. Oke, ada 3 gaya belajar apa saja tadi nak? Silakan diulang kembali. Kinestetik. Apalagi selain kinestetik? Audio. Terus apalagi? Visual dengan penglihatan. Oke, cukup ya. Selanjutnya mengenai tes yang dibantu tadi ke yang kedua yaitu kemampuan majemuk. Oke. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih yang disebut kemampuan? Atau istilah kerennya inteligensi. Nah, Olivia, menurut Olive, gak usah takut ya. Apa sih yang dimaksud dengan inteligensi? Atau IQ-nya berapa tuh? Ya, apa sih yang dimaksud dengan inteligensi? Olive, coba Olive. Iya, kata Olive, itu inteligensi ada kemampuan seseorang yang ada pada dirinya. Selain itu, ada lagi yang mau menambahkan Abizar? Apa Abizar? Gak ada? Suci, menurut Suci, apa sih Suci yang dimaksud? IQ, kemampuan, itu apa Ci? Ci? IQ, kata si Olive tadi, kemampuan yang ada pada diri, dimaksud dengan IQ atau inteligensi. Oke ya, kalau belum tahu, betul kata Olivia ya, bahwa yang namanya IQ atau kemampuan itu adalah sebuah kemampuan yang ada pada diri kita, gunanya bagaimana untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada diri
masing. Nah, ketika menghadapi suatu tantangan ya, itu kita mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang disebut dengan IQ. Dan ingat ya, IQ itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, semua anak itu nggak ada yang bodoh, anak ibu. Semuanya pintar, tetapi ya pintar pada posisi masing-masing. Karena kenapa? Ternyata ya IQ itu bukan satu, nah melainkan lebih dari satu. Suci ya memiliki kemampuan lebih. Contohnya dia bisa nari, tetapi dia juga bisa belajar yang lainnya atau matematika. Artinya Suci mempunyai kemampuan dua. Jadi kemampuan itu ya nak ya tidak mungkin tunggal, melainkan lebih dari satu. Secara garis besar ya ada 8 kemampuan yang sering disebut dengan kemampuan majemuk. Ya, majemuk berarti lebih dari satu. Apa sajakah ya kemampuan itu? Tadi kan ada di pilihan kisia tadi ya. Kalau kalian menyimak apa saja kemampuannya? Ada yang tahu dari kedelapan tersebut? Oke, ya. Apalagi ya, Gun? Coba, Gun, diulangi lagi, Gun. Musikal, naturalistik. Oke. Yang pertama yaitu kecerdasan interpersonal di sini ya, juga ada ya. Pertama, interpersonal ya. Ada nggak tadi yang hasilnya ya kecerdasannya yang interpersonal? Ada nggak? Ada, punya sih siapa? Olivia ya, Olivia. Menurut Olivia ya, kecerdasan seperti apa tuh yang interpersonal? Hah? Belum dibaca ya. Selain itu ya, apa saja selain interpersonal tadi? Musikal. Selain musikal apa lagi? Jurnalistik. Oke ya. Yang pertama itu linguistik ya. Ada yang tahu nggak apa dia linguistik? Pernah dengar nggak kata-kata itu? Nah, dia berhubungan dengan bahasa. Ya, kemampuan dia untuk bahasa. Baik dia bahasa lisan maupun tulisan. Itu yang namanya kemampuan linguistik. Selanjutnya yang kedua, apa saja? Logis, matematika. Adakah tadi Ibu temukan punya Randy 100% dia kemampuannya di bidang matematika? Bisa tes kita nanti ya. Logis matematika itu ya berhubungan ya. Ada yang anak Ibu ya cepat sekali mengerjakan soal-soal yang sifatnya eksak atau pasti. Matematika, fisika. Nah, selanjutnya ya ada juga apa? Visual spesial. Nah, kemampuannya seperti apa tuh Abizar? Yang visual spesial itu seperti apa Abizar? Adakah yang tahu? Visual ya, spesial yang berhubungan dengan bukan ya, dia bentuk menggambarkah atau membentuk karikatur atau dimensi kah? Berhubungan dengan gambar atau lukisan. Itu yang namanya visual spesial. Dan ada juga yang kecerdasan di bidang musikal. Adakah tadi yang ada di bidang musikal? Ya, dia bisa bernyanyi, ya, itu termasuk musik, bisa menciptakan tanda, bisa memainkan alat musik. Adakah tadi yang kecerdasannya di bidang musikal? Nah, selain musikal apalagi? Kinestetik. Nah, kinestetik tadi baru saja kita sampaikan. Kinestetik itu berhubungan dengan gerak. Nah, biasanya yang kinestetik itu berkaitan dengan apa, Suci? Kinestetik ya, dia praktek langsung atau berhubungan dengan dia tidak suka di dalam ruangan, dia suka di luar ruangan. Nah, yang kinestetik itu seperti apa?
Belajar, ya betul. Olahraga. Kalau dia senang ya, ada tuh setiap Bu olahraga aja, minta bola kaki, basket. Adakah di kelas ini ya senang olahraga? Senang semua anak laki rata-rata senang semua olahraga. Ya, dan bisa dikatakan dia berada pada ya kecerdasan kinestetik. Selain itu ada lagi tuh perempuan, itu khusus biasanya anak laki-laki. Kalau perempuan ya kinestetik itu biasanya berhubungan dengan gerak apa? Eva. Iya, betul kata Olivia. Menari itu termasuk dalam ya kecerdasan kinestetik. Yang bisa pinter nari ya itu berarti dia memiliki kecerdasan kinestetik. Selanjutnya ya ada intrapersonal. Adakah tadi yang kemampuan intrapersonal? Hah? Adakah tadi hasil tesnya intrapersonal? Ya, dia artinya kemampuan mengelola dirinya sendiri. Seperti apa? Berkaitan dengan emosi, ya. Pintar dia untuk mengatur dirinya sendiri. Dia bisa menstabilkan emosionalnya. Nah, selanjutnya ya, dia tahu, dia nggak cepat marah. Dia udah tahu ya tujuannya, gambarannya nanti mengatur diri sendiri. Setelah ini ya, saya akan melanjutkan kemana. Termasuk dia mampu untuk mengatur diri sendiri. Yang terakhir yaitu apa? Naturalistik. Seperti apa tuh naturalistik, Anggun? Ya berkaitan dengan apa ya? Naturalistik. Adakah yang tahu? Dia berhubungan dengan orang lain. Seperti apa? Ya, komunikasi, interaksi sosial. Dia termasuk kepada naturalistik ya. Termasuk apa juga? Pencinta alam, dia masuk kepada naturalistik. Ada lagi yang senang memelihara tumbuhan bertanam tanaman. Ada yang senang melihara kucing kah? Ayam kah? Berhubungan, iya naik. Kalau dia senang memelihara tumbuhan, ayam, kucing, atau berhubungan dengan hewan, dia termasuk dengan kecerdasan naturalis. Oke, sampai di sini ya. Kalau ada yang bertanya, Ibu kasih kesempatan lagi. Adakah yang mau bertanya? Oke, cukup? Nah, Ibu yang bertanya dong kalau udah cukup. Sekarang ya, apa sih hubungannya? Apa kegunaannya? Apa kaitannya? Setelah diadakan tes gaya belajar, mengetahui kemampuan majemuk. Nah, kembali lagi, kalian sudah kelas 9. Tujuan Ibu mengadakan tes supaya kamu bisa menentukan ya sekolah lanjutan setelah kamu tamat SMP. Bagaimana caranya ya? Bu, saya masih bingung. Sudah diadakan tes, tapi saya nggak tahu juga, ya. Kemampuan saya di mana, gaya belajar di mana. Nah, Ibu kasih tugas tuh. Keluarkan kertas 1 lembar, silakan tulis nama di pojoknya. Keluarkan kertas 1 lembar, silakan tulis nama di pojoknya. Udah siap, tulis nama 1 lembar saja. Ya, apa hubungannya? Ini ya nak ya untuk karir atau pekerjaan atau masa depanmu kelak. Kamu harus punya ancang-ancang dari sekarang, oke? Yang pertama, udah tulis nama semua? Oke. Oke, udah? Udah ditulis semua, udah siap?
Pertama, kamu tuliskan cita-citamu masing-masing. Ya, tuliskan cita-cita masing-masing dulu. Pengen jadi apa? Cita-cita dulu. Tuliskan di situ. Oke, tuliskan cita-cita. Setiap orang itu pasti tulis, nak ya. Itu setiap orang masih mempunyai cita-cita. Silakan dituliskan cita-citamu. Udah? Pertama udah ditulis nomor 1. Oke. Selanjutnya ya. Udah ditulis cita-cita. Nanti Bu jelaskan. Kira-kira tulis, nak ya. Setelah saya punya cita-cita ini, hubungkan. Ekskul apa tuh yang menunjang untuk menggapai cita-cita tersebut. Yang kedua, kamu tulis. Kira-kira kalau saya pengen jadi polisi, ekskul apa yang mau saya ikutin. Nah, ekskul apa? Iya, itu termasuk dengan bakat dan minat apa. Nah, tuliskan di situ. Ekskul apa yang kedua? Saya pengen ini, ya. Nah, tuliskan ekskul apa ya yang harus saya ikutin ya supaya cita-cita saya itu bisa tercapai. Udah selesai? Udah ditulis? Oke. Selanjutnya soal ketiga. Ya, tadi masih ingat kan hasil tes gaya belajarnya tipe yang mana? Udah, tulis di situ. Nah, terus ke yang ketiganya selanjutnya, kemampuan apa yang kamu punya berdasarkan hasil dari tes tadi, ya? Hasil tes tadi, kemampuan apa yang kamu tulis? Silakan ditulis di situ nomor 3-nya. Cita-cita udah tuh, ekskul sudah, ya. Sekarang ya, kemampuan apa yang kamu punya? Kalau tidak hafal, bisa diambil di handphonenya. Sebentar, ya. Kenapa? Yang kemampuan itu udah. Iya, keempat, iya. Bisa diambil ya, ambil, cek nih. Bisa diambil untuk melihat. Ya, silakan diambil handphonenya. Kalau sudah selesai ya, handphonenya dikumpulkan beserta lembar tugasnya. Ya, gaya belajar. Iya, yang kamu SS aja. Punya kamu ada berapa tuh? Gaya belajarnya, hasilnya. Kamu tulis gaya belajarmu. Gaya belajar kamu ada berapa tadi yang di SS hasilnya? Ya. Gaya belajarnya apa punya kamu Ablaha? Ini harus dikumpul Ablaha. Nggak bisa nggak diisi. Oke. Iya. Nih ya. Visual. Nah. Kinestetik dan visual gaya belajar. Empatnya kecerdasan apa yang kamu punya tadi? Kecerdasannya. Kan ada 4. Yang ke-8 itu tadi. Kamu apa hasilnya? Lihat di handphone kamu tadi. Iya. Nah. Yang itu. Udah, silakan kalau sudah selesai bisa dikumpul di atas meja Ibu. Oke, handphonenya juga dikumpul. Ya, kalau diambil handphonenya, kumpul juga sini. Kalau sudah selesai, Ibu minta silakan duduk di tempat duduk masing-masing sebelum Ibu akhiri. Silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Baiklah, sekarang ya kita sudah dari aktivitas mengerjakan tes tadi ya. Yang kedua sudah tahu hasilnya, sudah dikait tujuan apa anak Ibu ya. Kembali lagi untuk sekolah lanjutan ya. Berhubung waktunya sudah habis ya, nanti kita akan bahas bersama-sama untuk hari Selasa yang akan datang ya. Sebelum Ibu keluar ya, silakan ketua kelasnya seperti biasa disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.